Apa hukum orang yang minjam uang sama rentenir? BII, Bank Inang-Inang. Haram, riba. Saya mau bertanya Ustaz, saya sudah menikah 8 tahun, tapi belum juga dikasih Allah Ta'ala anak. Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun baru lahir Ismail. Buka tafsir Ibnu Katsir. Rabbi habli minas salihin. Ustaz baru punya anak umur berapa? 34 tahun. Makanya orang heran, anak Ustaz kok masih kecil? Saya lama menikah, lama punya anak, maka anak saya masih kecil. Mizian Hazik Abdillah masih kecil. Anak itu amanah, dititipkan Allah, alhamdulillah. Tak dapat pun alhamdulillah. Boleh jadi andai dia ada jadi penyamun, jadi perampok, jadi hantu, jadi anggau, jadi setan. Lebih baik dia tak ada. Pintu surga yang lain banyak. Kenapa mesti dipaksakan? Banyak pintu surga yang lain. Haji mabrur bisa. Duit tak ada Pak Ustaz. Salat sunat. Ada waladun solihun. Iya kalau dia soleh. Kalau tak soleh, jangan kita mengukur hidup ini merasa lebih hebat dari Allah. Hidup ini bukan kata kita, kata Allah. Menurut ilmu Allah kau tak layak. Pisau, minta pisau. Jangan main pisau, nanti tangan meluka. Maka tidak ada makam yang paling tinggi daripada makam ridha. Raditu billahi rabba. Aku ridha menerima pilihanmu ya Allah. Ikuti pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana saya? Tapi tetap berdoa dan berusaha. Jangan pula yang lajang-lajang tak menikah gara-gara ini. Kau tak menikah, tak ingin punya anak, aku ridho aja. Tetaplah iklankan diri sikit-sikit. Bagaimana saya bisa menerima Ustaz? Kadang saya berpikir Allah tak adil. Setan berbisik. Ladzi waswis. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Man lam yarda bi qada'i, siapa yang tak ridha dengan ketetapanku, wa lam yasbir bi bala'i, yang tak sabar dengan ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Bayangkan itu. Berapa banyak orang yang ingin punya anak, puluhan tahun minta punya anak. Setelah punya anak itu durhaka, apa kata dia? Matilah kau maunya, matilah kau. Dulu minta anak, sekarang udah ada. Hidup ini yang paling indah adalah ketika kita mengikut ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya makam yang paling tinggi makam ridha. Setelah orang masuk surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Apa yang kalian inginkan? Apa kata penghuni surga menjawab? Ridhaka, kami ingin ridhamu. Yang mendapat ridha Allah hanya orang yang ridha saja. Makanya yang pertama kita minta ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ustaz hafal berapa ribu hadis? Saya tidak hafal berapa ribu hadis. Jangan tulis di internet, jangan tulis di baliho-baliho somat pakar hadis, somat ahli hadis. Abdul Somad alumni Darul Hadis Maroko. Cukup. Yang tulis Abdul Somad alumni Darul Hadis Maroko. Udah. Tengok di Facebook itu. Nama Abdul Somad, guru ngaji. Udah, cukup. Ini pakar hadis, pakar sama pakir beda-beda tipis. Hafal sekian ribu hadis, tidak pernah dihafal. Banyak yang hilang. Kenapa Ustaz hafal setiap ceramah? Di Al-Azhar itu kejam. Masuk kelas ujian tak boleh bawa kertas, hanya boleh bawa pena. Mesti dihafal. Kalau tak hafal tak bisa jawab. Kalau tak bisa jawab beasiswa putus. Kalau beasiswa putus tak makan. Kalau tak makan diusir dari asrama, tak dapat tiket pulang. Makanya wajib menghafal, dihafal. Tapi lebih banyak yang hilang. Lebih banyak yang hilang. Bukan sengaja menghafal. Bukan sengaja menghafal lillahi ta'ala. Kami dulu menghafal tak ada lillahi ta'ala, karena takut tak lulus saja. Pak Ustaz, tetangga saya ada yang jadi PNS karena disogok. Jadi uang gajinya itu per bulan itu haram. Apa halal Pak Ustaz? Haram. Uang gajinya haram, uang tunjangannya haram, uang sipak, uang tunjang, uang sikut, uang pensiun, uang SPPD, uang keluar haram. Anak istrinya makan haram. Bapak ibu yang punya mantu PNS tanya, kau PNS apa honorer? Aku PNS. Dulu nyogok apa tidak? Aku nyogok. Aku cari yang tak nyogok. Kau nyogok? Saya tak nyogok Pak, tapi tak PNS. Aku nyari PNS. Pak Ustaz, bagaimana cara rezeki itu lancar? Soalnya semua cara sudah dilakukan, tapi rezeki masih juga seret. Ada gak amalan atau doa?
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka diberikan Allah jalan keluar. Wa may tawakkal 'ala Allah, siapa yang tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan memperhitungkan segala rezekinya. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Allah sudah tetapkan segala sesuatu, tapi kita tetap usaha. Kau hanya pasang pancingnya saja. Pasang pancing, pasang pancing, pasang pancing, pasang pancing. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Kau kenapa tak pasang pancing? Ah, malaslah pasang pancing. Iya kalau ada ikannya, kalau tak ada, itu bukan urusan ente. Pasang sini, pasang sini, pasang sini, pasang sini, tak ada ikan. Pulang ke rumah, rupanya datang tetangga sebelah ngantar ikan 2 ekor. Sudah digulai lagi. Artinya apa? Engkau usaha saja, ikannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dituliskan Allah untuk engkau, maka tidak akan pindah ke tempat yang lain. Tapi jangan gara-gara ini tak berusaha. Tetap usaha. Bagaimana cara agar istiqamah di jalan Allah ini Pak Ustadz? Pertama, sering-sering nengok orang sakit. Balik dari sini, singgah ke rumah sakit. Bapak mau nengok ruang berapa? Tak tahu saya ruang apa. Pokoknya saya ada orang sakit mau saya tengok. Tak mempan tengok orang sakit, tengok orang cacat. Maaf saudaraku yang cacat, diuji Allah. Allah sudah muliakan kalian dengan cacat itu. Kalian menjadi tamu-tamu Allah. Tengok, dia aja cacat bisa sholat berjamaah. Dia aja cacat zikirnya selama. Aku sehat kenapa tak zikir? Tak juga istiqamah, tengok orang mati. Sering-sering tengok orang mati. Tengok orang mati. Sudah tengok orang mati tak juga istiqamah, mati aja lah. Apa yang harus kita lakukan jika bertemu dengan fitnah yang besar, yaitu Dajjal? InsyaAllah Allah tolong dengan syarat 3. Pertama, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua, baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Yang ketiga, kalau mampu, hafal pangkal surat Al-Kahfi 10 ayat. Tapi tetap mengamalkan isinya, karena Al-Quran itu bukan mantra. Dihafal, perbuatan tak sesuai dengan isinya. Afwan Pak Ustadz, agak lari dari pembahasan. Jangankan lari, membelok pun kita bahas. Ini soal aurat Ustadz. Seperti yang diketahui, aurat laki-laki perempuan sudah jelas. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, termasuk kaki ditutup. Dalil auratnya tidak boleh ketat pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Laki-laki auratnya dari pusar hingga ke lutut. Apakah berlaku pada aurat laki-laki untuk tidak memakai pakaian celana yang ketat menampakkan bentuk aurat seperti saat ini kebanyakan dipakai laki-laki? Ya, laki-laki jangan sampai pakai pakaian ketat. Itu biasanya yang pakaian ketat itu atlet yang naik sepeda. Saya kalau sudah nengok atlet laki-laki pakai celana sempit, saya mulai takut pecah. Jangan pakai celana sempit, karena kata dokter aurat itu, urat-urat itu pun terganggu peredarannya. Laki-laki jangan pakai. Tutup lutut dari pusat, lutut pusat. Jangan yang lajang-lajang, jangan kalian pakai. Kenapa yang lajang Ustaz kasih tahu? Karena yang lajang selalu. Kalau udah tua memang udah kendur, takut ya tengok orang. Jangan kalian pakai celana pendek, pakai celana panjang. Kami mau main bola, main futsal, tetap pakai celana karet, tutup lutut, nanti baru pakai celana pendek ke atas. Itu dia. Saya ada baca buku Keadaan Manusia di Hari Kiamat, antara siksa neraka kebahagiaan surga kekal, tulisan Muhammad Yahya Walone, halaman 109. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa di padang mahsyar, unuk yang akan ditugaskan kepada 3 orang. Mereka yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul, para guru, para juru gambar. Apa maksud dari juru gambar ini Pak Ustadz? Musawwir, tukang patung. Musawwir, tukang bentuk mata, bentuk telinga, tukang pahat, tukang ukir, tukang lukis, lukis makhluk hidup, lukis manusia, lukis Nyiroro Kidul, Nyiratu Pantai Selatan. Karena perbuatan dia yubahi, menandingi Allah. Yusawwiruhum fil an'am, yusawwirukum fil an'am kaifa yasha. Itu juru gambar, bukan tukang foto. Jangan katakan kau tukang, bapakmu kerja apa? Tukang foto. Masuk neraka tukang foto. Kenapa bapak tu udah tua begini? Tukang foto tu dulu. Saya sering ngajar anak-anak. Saya sering ngajar anak-anak ngaji, didikan subuh. Sampai mana boleh saya menerima salaman dengan mereka Pak Ustadz? Maksudnya batasan umur anak-anak tersebut
asal anak tu sudah maaf cakap haid, anak perempuan ini, kita guru laki-laki, anak tu haid jangan pegang tangannya, ajarkan dia, didik. Kok nggak boleh Pak Ustaz? Ustaz kan tanya kami. Nah, dalam Islam itu ada namanya aurat. Ditusukkan api neraka ke tapak tanganmu lebih baik, ke otakmu lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan tak mahram. Kau memang udah mencium anakku nak. Jelaskan, mendidik mereka. Berapa banyak yang awalnya macam, udah macam anakku macam, lama-lama menjadi macam-macam. Jaga, karena setan pandai bermain. Zuyyina lahum su'a amalihim. Ustadznya memangnya mengajar? Ya, saya mengajar. Mahasiswi Ustadz? Mahasiswi banyak. Kalau sudah pertemuan ke-16, Ustadz, makasih ya Ustadz. Namaste. Jangan pegang tangan dia. Memang betul Ustadz tak pernah megang di kampus, di lokal, di kelas. Sekali pun enggak. Udah saya gini kan disorongnya juga. Bagaimana cara ta'aruf dengan seorang perempuan yang benar dalam ajaran Islam? Pak Ustadz, saya naksir dengan mahasiswi itu. Mana dia orangnya? Itu Pak Ustadz yang duduk di situ. Ya. Di mana rumahnya? Ya, ayo kita bertamu ke rumah Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya ini kuliah di, kalau takut datang langsung diusir bapaknya, ajaklah tokoh masyarakat nenek mama. Ajak Dr. Mustafa Umar. Takkan diusirnya? Assalamualaikum Pak Haji, inilah gunanya saya membawa nenek mama saya yang didahulukan selangkah ditinggikan seranting, daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat berselok. Wah, tentu dia tak berani menengok Ustaz Mustafa. Ups, kata dia kan. Cuman dia carilah alasan, anak saya ini masih mau S1 selesai, habis itu mau S2, habis itu mau S3, habis itu mau postdoktoral, habis itu kalau udah begitu kata dia balik aja. Nah, setelah dia tengok-tengok rupanya dia suka, Pak, zaman sekarang daripada kami nanti berzina, berbuat maksiat, buat dosa, saya makan begini-begini. Ustaz Mustafa pun dibacakan Ustaz Mustafa, ya ayyuhalladzina amanu, bacakannya lah ayat-ayat, fankihu ma tawalakum minan nisa, dibacakannya hadis, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, kalau datang kepadamu seorang anak lajang yang baik agamanya, baik akhlaknya, sopan dan niatnya baik, fazawijuhu, nikahkanlah dia Pak. Kalau tak kau nikahkan akan terjadi fasadun arid, kerusakan yang besar. Mana orangnya? Tak jauh dari kita, inilah dia sebelah. Kata bapak tu, saya paling pantang ditantang begini. Kau mau nanya-nanya? Iya, ku nikahkan langsung. Ayo kita kan. Masya Allah. Tapi sayangnya itu hanya dalam impian semata. Di mana saya bisa melihat jadwal ceramah Ustadz dan tolong miss call HP Ustadz. Oh, nanti Ustadz Dayat menguploadkan dari tanggal 20 sampai tanggal 30 Januari pelatihan, dari tanggal 1 sampai tanggal 5 di Talang Mama, dari itu seminggu sesudah itu di Batam. Dari Batam seminggu pulang langsung ke Sokop Meranti, habis itu langsung ke Kuala Lumpur, lalu kemudian tanggal 2 sampai 14 Maret umroh bersama Riau Cahaya Hati. Harganya tak boleh ingat saya berapa.